Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyat wa ala kunnatin sholihat ila hadratin nabil murtaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka pengajian kaji kita di kitab Mukhtar Hadis dan Riyadhus Shalihin di majlis yang mulia ini, Majlis Al-Ihya. Namun sebelumnya kita mendoakan dulu guru-guru kita, keluarga kita, khususnya keluarga Al-Ihya, khususnya lagi Abi. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu memberikan ilmu kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa tiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyayikhi. Allahumma ij'alni minal ukama'il mujawwadina bil ilmi mal istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita melanjutkan batas kaji kita, yaitu hadis yang ke-361 halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halifa manfaqatun lisilati mamhaqatun lil kasbi. Rawahu Shaykhani. Innal halifa, sesungguhnya sumpah itu, manfaqatun lisilati, untuk melakukan atau untuk supaya laris jual belinya, bisnisnya. Maka mamhaqatun lil kasbi, itu bisa menghancurkan kasabnya, bisa menghancurkan usahanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Shaykhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya kalau jual beli barang-barangnya memang bagus-bagus, sebetulnya tidak perlu harus mengeluarkan sumpah agar menarik perhatian konsumennya, tidak perlu. Jadi konsumen itu perlu bukti, tidak perlu sumpah segala macam. Apalagi sumpahnya ketika ditanya, "Bang, ini bagus nggak nih buah ini?" Oh, jangan ditanya, ini luar biasa ini. Yang benar, Bang, daik medu. Itu sumpah yang kampungan itu. Daik medu atau daik kesrek sekacamatan. Nah, ini sumpah-sumpah seperti ini menghilangkan kepercayaan konsumen. Janganpun konsumen, sebetulnya dia sendiri aja sudah tidak yakin barang-barangnya itu adalah bagus semua. Bagus semua, karena kalau dia yakin barang-barangnya itu bagus, barang-barangnya itu memang istimewa, kenapa dia harus mengeluarkan sumpah segala macam? Walaupun memang sumpah itu sebetulnya tidak sah, kecuali 3 macam sumpah kan. Wallahi, billahi, tallahi. Tetapi kalau untuk menipu orang dengan menggunakan demi Allah, demi Rasulullah dan lain sebagainya, maka itu hukumnya dosa dong. Sebab
dia sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap dirinya, apalagi konsumen terhadap barang-barang yang dia sediakan atau yang telah dia sajikan di kios-kiosnya misalkan. Konsumen hanya perlu pembuktian, jadi bukan dengan ucapan, tapi fakta yang membuktikan bahwa ini benar-benar bagus. Maka itulah ajaran dari Rasulullah SAW untuk pembisnis atau orang yang sedang berjualan, maka tidak perlu menggunakan sumpah, tapi kita untuk membuktikan, meyakinkan gitu ya, perhatian konsumen itu, siapkanlah barang-barangnya yang bagus, tidak dicampur, jadi dioplos, misalkan yang ini yang busuk dicampur dengan yang bagus, nah itu juga tidak baik. Atau yang dihitung mengicuh orang, yang dihitung seperti buah-buahan itu dihitung 1, 2, 3 sampai udah 10, 20, 15, 21, 22, 25, jadi 52 pada 25. Nah, itu juga mengicuh seperti itu. Maka tidak akan ada keberkahan orang yang jualan, orang yang berbisnis dengan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi berbisnislah dengan yang antarodin, artinya sama-sama ridho, artinya sama-sama ridho, sama-sama mempercayai bahwa barangnya itu memang dijamin gitu ya, dijamin baik, tidak ada kekurangan sedikit pun. Harga itu mengikuti kualitas barang-barang yang dia sediakan. Jadi tidak usah pakai sumpah segala macam. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min abaril birri ayyasilla rajulu ahla widda abihi ba'da aywaliya. Rawahul Bukhari wa Muslim anil Mughirati. Inna min abaril birri, sesungguhnya dari kebaikan yang paling baik. Itu kan ada baik, ada yang paling baik gitu ya. Atau sebaik-baiknya kebaikan itu adalah ayyasila rajulu ahla wida abihi, yaitu menyambungkan hubungan antara kekasih orang tua terhadap anaknya ba'da ayyuwaliya, setelah anaknya itu berpaling dari orang tuanya. Berpaling dari orang tuanya artinya bermusuhan. Kan gak pantas tuh anak memusuhi orang tua. Tiap malam berantem terus, orang tua diatur sama anak. Nah, ini yang paling baik itu adalah pihak yang ketiga yang bisa menghubungkan anaknya itu dengan bapaknya, sampai bagaimana caranya anak dan orang tua itu sampai akrab kembali, dan orang tua memaafkan kesalahan anaknya, anaknya pun meminta maaf kepada orang tuanya. Sebab penyebab masuk neraka itu adalah durhaka kepada orang tua. Jangan lupa tuh, yang masih punya orang tua ya, yang belum, yang sudah tidak ada orang tuanya, tobatnya juga sama, itu harus bertobat dan minta maaf, datang ke kuburannya, baca surat Yasin, hadiahkan. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, sedangkan kita belum minta maaf sama orang tua, datang saja ke kuburan ziarah, baca surat Yasin, setelah itu wisolkan, ya Allah sampaikanlah pahala surat Yasin ini kepada ayah saya yang sudah lama meninggal. Sebutkan namanya, misalkan Pak Adut bin Jangjawing umpamanya, nggak apa-apa namanya siapa aja. Lalu itu sampai nggak ke sana? Ya sampailah. Sampainya gimana? Misalkan kamu nih baca surat Yasinnya kapan? Kemarin, waktu hari Kamis. Gitu. Sampai nggak ke papa saya yang udah meninggal? Ya sampai dong. Tandanya apa? Tandanya kalau surat Yasin yang kamu bacakan itu tidak pulang lagi kepada kamu, berarti sampai. Gitu aja udah. Itu kan nggak mungkin kalau balik lagi. Ya kalau nggak mungkin, dengan percayalah. Gitu. Jadi bagi yang masih punya orang tua dan punya krisis ya,
atau tidak akrab lah dengan orang tua, buru-buru, sebab itu penyebab akan dia masuk neraka. Sebetulnya bukan corona yang memasukkan dia masuk ke neraka. Ini jangan lupa nih ya, bukan corona. Sekarang orang kan pada takut tuh corona, padahal kalau orang misalkan terinfeksi dengan virus corona, lalu dia mati karena memang ditakdirkan sama Allah, di akhirat dia masuk neraka misalkan. Ditanya sama temennya, kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara corona. Ya itu nggak mungkin. So, corona itu bukan satu-satunya yang bisa memasukkan ke neraka. Ternyata durhaka kepada orang tua lah yang bisa memasukkan kepada corona itu. Tapi kepada neraka itu. Tetapi kita juga menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, kita harus mempersiapkan diri sebagaimana yang dihimbau sama Abi ya. Jadi menghadapi musibah ini atau wabah corona ini adalah kita jangan main-main. Mempersiapkannya adalah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Semakin diuji sama Allah, kita semakin dekat kepada Allah. Di antaranya kita mendawamkan wudu, tidak batal wudu. Ada orang bertanya, Tad, kalau saya misalkan tidak batal wudu, terus saya wudu lagi karena gerah, boleh enggak? Ya boleh lah. Tapi kalau ditanya nanti gimana? Kan kamu masih punya wudu, tapi kau wudu lagi. Ada dalilnya, al wudu'u alal wudu'i nurun ala nurin. Jadi wudu, ketika kita punya wudu itu cahaya di atas cahaya. Jadi punya dua cahayanya. Oh begitu, iya. Tapi itu harus tahu, jangan ikut-ikutan. Orang lain wudu 2 kali, dia wudu lagi. Kita ditanya, kenapa kamu punya wudu? Udah batal? Belum lah. Kau wudu lagi? Ya gampang, kalau punya wudu 2 kan, kalau kentut tinggal 1 lagi. Itu nggak benar jawabannya tuh. Jadi diantaranya kita ikuti petunjuk dari guru kita Abi. Marilah kita perbanyak wudu, cuci tangan, dan cuci tangan kita itu bukan hanya datang musibah doang. Kita makan setiap waktu kita cuci tangan dengan membaca doa gitu ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokata wa a'udzubika minasumi wal halaka, dicampuri dengan sabun, misalkan sabun sunlight atau sabun apa saja, supaya kita bersih di wabah itu. Hikmah daripada datangnya wabah itu banyak sekali. Di antaranya banyak orang yang tadinya pacaran, ngobrol di bawah pohon pisang. Tapi begitu mendengar ada wabah, mereka nggak berani lagi ngobrol berdua tuh ya di kebun-kebun singkong atau di bawah pohon pisang, sehingga pohon pisangnya pun dirobohkan sebab takut dia dengan corona. Ada juga sih positifnya ya, ada baiknya. Yang tadinya laki-laki dengan perempuan berdua-duaan gitu, sekarang berjauh-jauhan. Tapi kita bukan hanya karena takut itu, karena takut dosa, takut kepada siksa Allah. Oleh sebab itu, mari kita semuanya dekatkan diri kepada Allah. Kita hadapi bencana ini, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kalau ada orang yang memberikan pernyataan yang membuat kita menjadi takut, sebetulnya tidak boleh itu menakut-nakuti. Sebab menakut-nakuti bisa saja itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apalagi sampai panik gitu ya. Memberikan sesuatu peringatan, bukan peringatan, himbauan dengan ancaman, membuat orang jadi panik. Apa itu kata ulama? Innal hamma gitu ya. Alhamu nisfud da'i. Kepanikan adalah separuh daripada penyakit. Wal itminanu nisfud dawa'i. Sedangkan ketenangan dan ketenangan dan kenyamanan gitu ya, maka itu separuh daripada obat. Dan yang istimewanya as-sabru awwalus sifa. Sedangkan kesabaran adalah itu pertama pengobatan atau pengobatan pertama. Ini dikemukakan oleh ulama yang bernama Ibnu Sinan. Mudah-mudahan kita menghadapi ini tidak sampai panik ya. Dan kita serahkan kepada Allah, tetapi kita sambil usaha. Mudah-mudahan diangkatkan bencana ini dari
dunia ini ya, bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia, seluruh negara. Mudah-mudahan sama Allah diangkat dan kita diselamatkan semuanya, sehat walafiat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berdoa ingin sehat walafiat dan ingin bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ingin panjang umur dan diberikan keberkahan hidup sama Allah dan diberikan kekuatan, kekompakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kesempatan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu ini untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan membaca doa agar iman kita tetap. Allahumma ayyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma surna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke surga-Mu dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.